Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Retnaning Rahayu, SCMM selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan bisnis, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan memimpin berjalannya pemaparan materi tentang perencanaan pembiayaan dan estimasi finansial. Perkenalkan, nama saya Wisnu Mukti Wibowo, NPM 22610048, dan teman-teman saya yaitu Saya Ivan Ziskurarmanda, NPM 22610050. Perkenalkan, nama saya Adnan Dwi Darmawan, NPM 22610020. Perkenalkan, nama saya Fahri Nadi Imansyah, NPM 22610031. Perkenalkan, nama saya Khalid Arabi, NPM 22610040. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Dunia bisnis membutuhkan perencanaan keuangan yang matang untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi, risiko likuiditas, dan perubahan teknologi. Perencanaan biaya dan estimasi finansial membantu pengambilan keputusan strategi dan evaluasi kelayakan bisnis. Selanjutnya, rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan dana dan sumber pembiayaan yang optimal. Selanjutnya, bagaimana mengalokasikan pembiayaan antara investasi dan operasional. Selanjutnya, bagaimana menentukan harga jual yang tepat berdasarkan biaya produksi. Selanjutnya, bagaimana menyusun dan menganalisis laporan keuangan. Selanjutnya, bagaimana menggunakan asumsi keuangan dan analisis sensitivitas. Dan yang terakhir, bagaimana menerapkan metode perakiraan keuangan seperti NPV, IRR, BEP, dan yang lainnya. Tujuan penelitian: menganalisis kebutuhan dana dan sumber modal, menyusun strategi alokasi dana yang efisien, kemudian menentukan harga jual berdasarkan HPP dan pasar, menyusun laporan keuangan sebagai alat analisis, menerapkan asumsi dan sensitivitas untuk menilai risiko, dan menggunakan proyeksi NPV, IRR untuk evaluasi investasi. Kebutuhan dana dan penentuan sumber permodalan. Perencanaan pembiayaan yang efektif dimulai dengan pemahaman yang mendalam mengenai berapa banyak dana yang dibutuhkan dan dari mana dana tersebut akan diperoleh. Dua aspek ini yaitu identifikasi kebutuhan dana dan penentuan sumber permodalan merupakan fondasi utama dalam menjaga kesehatan finansial dan keberlanjutan operasional suatu bisnis. 1. Kebutuhan dana. Identifikasi kebutuhan dana adalah langkah pertama yang krusial, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kebutuhan dana dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. 1. Modal awal, modal kerja, modal investasi, dan dana darurat. Kedua, penentuan sumber permodalan. Sumber permodalan dibagi menjadi dua, yaitu sumber pembiayaan internal. Sumber internal berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seringkali menjadi pilihan pertama karena relatif lebih mudah dan tidak melibatkan eksternal. Kemudian sumber pembiayaan eksternal. Sumber eksternal berasal dari pihak di luar perusahaan. Pemilihan sumber eksternal tergantung pada kebutuhan, kelayakan, dan kondisi perusahaan. Kemudian ada faktor-faktor penentu pemilihan sumber modal. Keputusan pemilihan sumber permodalan tidak bisa sembarangan. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, tujuan penggunaan dana. Dana untuk modal kerja, investasi jangka panjang, atau ekspansi. Kemudian ada biaya modal. Biaya bunga untuk utang atau dilusi kepemilikan dan bagi hasil untuk ekuitas. Kemudian ada risiko. Tingkat risiko yang bersedia diambil oleh perusahaan. Kemudian ada kontrol. Pendanaan ekuitas dapat mengurangi kontrol pemilik asli, sementara utang umumnya tidak. Kemudian ada ukuran perusahaan. Perusahaan besar lebih mudah mengakses pasar modal dan pinjaman besar. Kemudian ada struktur aset. Perusahaan dengan aset tetap yang besar lebih mudah mendapatkan pinjaman dengan jaminan. Kemudian ada profitabilitas. Perusahaan yang sangat profitabel
cenderung dapat menandai sendiri melalui laba ditahan, mengurangi ketergantungan pada utang eksternal. Kemudian peluang pertumbuhan. Perusahaan dengan peluang pertumbuhan tinggi mungkin menarik investor ekuitas yang mencari keuntungan besar dari apresiasi nilai saham. Baik, di sini saya akan menjelaskan alokasi pembiayaan investasi dan operasional. Setelah kita tahu beberapa dana yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya, langkah selanjutnya yang tak kalah penting adalah bagaimana kita mengalokasikan dana tersebut dengan bijak. Ibarat mengatur keuangan rumah tangga, kita perlu memutuskan beberapa yang akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan berapa yang akan dialokasikan untuk bertujuan jangka panjang. Seperti membeli aset baru atau mengembangkan diri. Investasi. Pembagian ini umumnya dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu pembiayaan untuk investasi dan pembiayaan untuk operasional. Pengambilan keputusan yang tepat dalam alokasi ini sangat menentukan efisiensi, profitabilitas, dan pertumbuhan jangka panjang sebuah perusahaan. Yang kedua ada pembiayaan operasional. Pembiayaan operasional adalah dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari bisnis agar tetap berjalan lancar. Ini adalah darah yang mengalir setiap hari dalam perusahaan. Tanpa pembiayaan operasional yang cukup, bisnis bisa berhenti beroperasi meskipun memiliki aset investasi yang besar. Jenis-jenis biaya operasional. Yang pertama yaitu biaya pokok penjualan, cost of goods sold atau COGS. Biaya langsung yang terkait dengan produksi barang atau jasa yang dijual. Ini meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya yaitu ada biaya administrasi dan umum, general dan administrative expenses. Biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan produksi tetapi penting untuk menjalankan bisnis. Contohnya gaji karyawan non-produksi, administrasi atau manajemen, sewa kantor, utilitas, dan internet. Selanjutnya ada biaya asuransi, peralatan kantor, perlengkapan, dan biaya pemasaran dan penjualan. Biaya yang dikeluarkan ini yaitu digunakan untuk mempromosikan dan menjual produk atau jasa. Contoh biaya iklan dan promosi, gaji tim penjualan, dan komisi. Selanjutnya ada biaya lain-lain, biaya tak terduga atau atas seperti biaya perbaikan kecil atau biaya hukum. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai harga pokok produksi HPP. Harga produksi HPP adalah total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk atau sejumlah produk tertentu. HPP ini adalah fondasi utama dalam menentukan harga jual karena ia menunjukkan modal sesungguhnya dari produk Anda. Jika harga jual lebih rendah dari HPP, Anda jelas akan merugi. Secara umum, HPP ini terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung. Ini adalah biaya material utama yang secara langsung menjadi bagian dari produk jadi. Contohnya yaitu untuk roti, mulai dari tepung terigu, gula, dan telur. Untuk meja kayu yaitu papan kayu, paku, dan lem khusus kayu. Biaya ini harus bisa ditelusuri langsung ke produk yang dihasilkan. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Ini adalah upah yang dibayarkan kepada pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi atau pembuatan produk. Contoh gaji tukang roti yang membuat roti, upah tukang kayu yang memotong, membentuk, dan merakit meja. Waktu yang dihabiskan pekerja tersebut harus bisa diukur dan dikaitkan langsung dengan unit produk. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Ini adalah semua biaya produksi selain bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini tidak langsung terkait dengan satu unit produk, tapi tetap penting untuk proses produksi. Contohnya biaya bahan penolong, minyak pelumas mesin, amplas untuk kayu, pengemasan, atau plastik pembungkus.
Yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu contoh gaji mandor pabrik, satpam pabrik, dan quality control. Yang ketiga ada biaya pabrik lainnya, yaitu sewa pabrik, listrik pabrik, penyusutan mesin, asuransi pabrik, dan biaya pemeliharaan mesin. Pentingnya menghitung HPP, yaitu untuk menentukan batas bawah harga jual agar tidak merugi, mengukur efisiensi produksi, dasar untuk pengambilan keputusan strategis, misalnya apakah perlu mencari pemasok bahan baku yang lebih murah, informasi penting untuk laporan keuangan atau laporan laba rugi. Yang kedua yaitu penentuan harga jual. Setelah mengetahui HPP, barulah kita bisa menentukan harga jual. Harga jual ini adalah harga yang dibayarkan oleh konsumen untuk membeli produk atau jasa Anda. Ini bukan hanya sekadar HPP ditambah untung, melainkan strategi yang mempertimbangkan banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual selain HPP yaitu ada beberapa faktor lain yang harus dipertimbangkan. Misalnya, 1. Permintaan pasar. Berapa banyak sih orang yang bersedia membeli produk Anda pada berbagai tingkat harga ini? Nah, selanjutnya yaitu kondisi persaingan. Kondisi persaingan ini meliputi jumlah dan kekuatan pesaing di pasar. Selanjutnya yaitu tujuan perusahaan. Apakah tujuan Anda ini untuk memaksimalkan keuntungan, mendapatkan pangsa pasar, atau menciptakan brand awareness? Selanjutnya ada citra merek. Citra merek ini meliputi produk premium, bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Dan berikutnya yaitu ada regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah ini yaitu ada beberapa produk memiliki harga yang harus diatur dari pemerintahan. Yang terakhir ada biaya non produksi, biaya pemasaran, distribusi, administrasi yang juga harus tertutupi oleh harga jual. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Penyusunan laporan keuangan, neraca, laba rugi, dan arus kas. Laporan keuangan adalah rapor kesehatan finansial sebuah bisnis, ibarat dokter yang mendiagnosis pasien dari berbagai hasil tes. Para pengambilan keputusan, pemilik, investor, dan bank akan mendiagnosis kondisi perusahaan dari laporan-laporan ini. Ada 3 laporan utama yang wajib ada dan saling melengkapi, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Ketiganya memberikan gambaran komprehensif tentang posisi, kinerja, dan likuiditas perusahaan pada periode tertentu. 1. Laporan laba rugi, income statement. Laporan laba rugi sering juga disebut profit dan loss statement atau laporan pendapatan. Adalah rangkuman kinerja keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan, seperempat tahun, atau setahun. Laporan ini menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan laba, untung, atau rugi dalam periode tersebut. Selanjutnya fungsi utama, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari operasional, memberikan gambaran tentang efisiensi manajemen dalam mengelola biaya, dasar untuk menghitung pajak dan memprediksi laba di masa depan, OCBC, NISP, ND. Selanjutnya komponen utama, pendapatan, harga pokok penjualan, HPP atau cost of goods sold, COGS. Selanjutnya laba kotor, gross profit, beban operasional, operating expenses, laba rugi, operating income atau EBIT, earning before interest atau and taxes, beban non operasional, pajak penghasilan, income tax expense, laba rugi, net income, net profit. Selanjutnya neraca, balance sheet. Neraca adalah laporan yang memberikan gambaran snapshot atau potret posisi keuangan perusahaan pada satu titik waktu tertentu, misalnya 31 Desember 2024. Fungsi utama menunjukkan kekayaan perusahaan pada suatu momen tertentu, memberikan informasi tentang struktur modal perusahaan, perbandingan
utang dan ekuitas, mengukur likuiditas, kemampuan membayar utang jangka pendek, dan solvabilitas, kemampuan membayar semua utang. Investopedia and Liquid. Komponen utama neraca didasarkan pada persamaan dasar akuntansi aset, liabilitas plus ekuitas. Aset dalam kurung assets, sumber daya yang dimiliki perusahaan dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset lancar, current aset yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contoh, kas setara kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, dan biaya dibayar di muka. Aset tidak lancar, non-current asset atau fixed asset, aset yang diharapkan memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Contoh, tanah, bangunan, mesin, kendaraan. Investasi jangka pendek, investasi jangka panjang is investopedia. Liabilitas dan liabilities, kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar di masa depan. Liabilitas jangka pendek, current liability, utang yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contoh, utang usaha, utang gaji, utang bank jangka pendek, pendapatan diterima di muka. Liabilitas jangka panjang, non-current liabilities, utang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Contoh, utang bank jangka panjang, obligasi, investopedia. Equity, sisa kemampuan kepemilikan dalam perusahaan setelah semua disetor pemilik ditambah laba ditahan. Selanjutnya, laporan arus kas, cash flow statement. Laporan arus kas menunjukkan bagaimana kas perusahaan digunakan dan dihasilkan selama periode waktu tertentu. Berbeda dengan laporan laba rugi yang mencatat pendapatan dan beban saat terjadi akural. Laporan arus kas fokus pada pergerakan kas masuk dan kas keluar secara real. Fungsi utama menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari operasional, memberikan informasi tentang penggunaan kas untuk investasi dan pendanaan, menjalankan kas perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. 3 aktivitas utama arus kas. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasional, operating activities. Arus kas dari aktivitas investasi, investing activities. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan, financing activities. Asumsi finansial dan analisis kepekaan. Dalam dunia bisnis, terutama saat membuat rencana keuangan atau proyek di masa depan, kita sering kali membuat tebakan terbaik tentang apa yang akan terjadi. Tebakan ini kita sebut asumsi finansial. Yang pertama, asumsi finansial. Asumsi finansial adalah dugaan atau perkiraan dasar tentang variabel-variabel ekonomi dan bisnis yang akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan di masa depan. Mengapa asumsi finansial penting? Dasar proyek. Semua laporan keuangan pro forma, proyeksi laba rugi, neraca, arus kas, pengambilan keputusan. Asumsi yang jelas membantu dalam mengevaluasi kelayakan proyek. Komunikasi, membantu pihak lain, investor, bank memahami dasar pemikiran di balik angka-angka proyeksi Anda. Contoh asumsi finansial. Yang pertama, asumsi pendapatan penjualan. Yang kedua, asumsi biaya pokok penjualan HPP. Yang ketiga, asumsi biaya operasional. Yang keempat, asumsi investasi dan depresi. Yang kelima, asumsi pajak. Yang keenam, asumsi inflasi. Mengapa analisis kepekaan penting? Identifikasi risiko, membantu mengidentifikasi variabel yang paling berisiko atau
paling berpengaruh terhadap kinerja finansial. Pengambilan keputusan yang lebih baik memungkinkan manajer dan investor untuk membuat keputusan yang lebih informasi dan tangguh terhadap ketidakpastian. Manajemen risiko mengarahkan perhatian pada asumsi yang paling sensitif sehingga perusahaan dapat menyusun strategi mitigasi risiko. Fleksibilitas perencanaan menunjukkan seberapa fleksibel proyek terhadap perusahaan, membantu dalam membuat rencana darurat CFIND. Cara melakukan analisis kepekaan: 1. Mengidentifikasi asumsi kunci. 2. Variasikan asumsi. Yang ketiga, analisis dampak. Yang keempat, prestasi hasil. Jenis analisis kepekaan. Analisis kepekaan 1. Variable sensitif. Analisis skenario analisis. Dengan menggabungkan asumsi finansial yang matang dengan analisis kepekaan yang cermat, sebuah bisnis tidak hanya memiliki peta jalan finansial tetapi juga kompas untuk menavigasi ketidakpastian, memastikan keputusan yang lebih solid dan meningkatkan peluang kesuksesan jangka panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perakiraan perkembangan finansial bisnis yang terdiri dari perakiraan cash flow, rasio atau usaha tani, perakiraan rugi laba, dan perakiraan neraca perusahaan. Baik, penjelasan perakiraan perkembangan finansial bisnis merupakan peta jalan bagi investor dan manajemen untuk melihat potensi keuntungan, resiko, dan kelayakan sebuah proyek atau bisnis. Perakiraan arus kas atau cash flow merupakan tulang punggung dari setiap proyek finansial yang merinci semua uang tunai yang diperkirakan akan masuk dan keluar dari bisnis selama periode waktu. Nah, beberapa metrik yang penting digunakan adalah: pertama ada net present value atau NPV, merupakan metode untuk menilai proyek investasi dengan menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk di masa depan dengan nilai sekarang dari awal investasi. Selanjutnya ada internal rate of return atau IRR. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV suatu proyek investasi menjadi nol. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat pengembalian yang diharapkan di suatu proyek investasi. Selanjutnya ada net benefit cost ratio atau net BC, yang merupakan perbandingan nilai sekarang dari total manfaat bersih dengan nilai sekarang dari total biaya investasi, mirip dengan NPV tetapi disajikan dalam bentuk rasio. Yang selanjutnya ada payback period atau PP, adalah jangka waktu yang dibutuhkan agar arus kas bersih yang dihasilkan dari suatu investasi dapat menutupi kembali dengan modal investasi awal. Yang selanjutnya ada break even point atau BEP, adalah titik di mana total pendapatan perusahaan sama dengan total biaya, yang berarti perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Ini adalah titik impas bisnis. Selanjutnya rasio penerimaan biaya, revenue atau cost ratio, rasio BC atau usaha tani. RC ratio adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi suatu usaha, terutama populer dalam sektor pertanian atau usaha tani. Rasio ini membandingkan total penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan. Mengapa penting memberikan gambaran cepat tentang profitabilitas dan efisiensi operasional suatu usaha? Sangat relevan untuk UMKM dan sektor pertanian. Selanjutnya ada perakiraan laporan laba rugi.
Perakiraan laporan laba rugi adalah proyek pendapatan dan beban perusahaan di masa depan yang akan menghasilkan proyek laba bersih. Laba bersih ini adalah ramalan tentang betapa keuntungan yang akan didapatkan bisnis Anda di periode mendatang. Mengapa penting? Karena memberikan efisiensi profitabilitas bisnis di masa depan. Selanjutnya ada perakiraan neraca perusahaan. Perakiraan neraca adalah proyeksi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan yang pada titik waktu tertentu di masa depan ialah potret posisi keuangan perusahaan di masa mendatang. Untuk kesimpulannya adalah perencanaan keuangan yang matang penting untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan usaha. Penggunaan alat seperti NPV, IRR, BEP, dan laporan keuangan memberikan dasar keputusan yang kuat. Baiklah, itu pemaparan materi dari kelompok kami. Bila banyak kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.